Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut hadir ya, memenuhi undangan dari Pusat Penelitian dan Penerbitan. Ya, mohon diperbanyak maaf, memang ini terpaksa harus kita selenggarakan di tengah, saya baru nyadar juga ya, banyak yang berjibaku dengan ujian skripsi ya. Baik, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan share juga lah ya hasil dari pertemuan kita ini nanti di YouTube LP2M. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa ini kita sudah memasuki tahapan-tahapan yang selanjutnya akan kita tempuh ya. Izinkan saya untuk share screen. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang mendapatkan dana penelitian, ini kami ingatkan lagi ya, bahwa dana penelitian ini kan sudah dicairkan 100%. Tahap pertama 60% itu sudah Bapak Ibu bisa manfaatkan, sementara yang sisanya lagi ini masih di hold oleh Bank Aceh, tapi saya nggak tahu kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah bisa mencairkan, saya nggak tahu juga. Yang jelas kami sudah mengupayakan untuk menghold 40% ya, dan komunikasi kami sesuai kesepakatan pertemuan antara Puslit, kemudian SPI, bagian keuangan, bagian perencanaan, masuk pejabat pembuat komitmen ya, dan koordinasi lagi dengan Bank Aceh bahwa sisa 40% ini di hold dan akan dicairkan setelah Bapak Ibu menyelesaikan tanggung jawab memenuhi output ya. Apa tanggung jawab memenuhi output? Sekali lagi kami mengingatkan bahwa output yang diminta adalah draft artikel untuk publikasi di jurnal, draft ya, sekali lagi draft. Kemudian yang kedua adalah dummy buku, artinya laporan lengkap ya. Kemudian yang ketiga adalah pendaftaran yang ditujukan sertifikat HKI ya, melalui sentra HKI UIN Araniri. Output itu harus terrealisasikan ya, sehingga itu ialah yang menjadi tiket untuk membuka blokir sisa dana 40%. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, memang betul bahwa pertanggungjawaban keuangannya kita pakai SPTJM karena kita berbasis standar biaya keluaran. Sekali lagi, ini yang kita bedakan, nanti saya akan jelaskan bedakan dengan pengabdian ya. Kita basisnya adalah standar biaya keluaran atau SBK. Nah, karena itu untuk mengantisipasi ya Bapak Ibu sekalian, meskipun kita pertanggungjawaban keuangannya pakai SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan SPTJB, surat pernyataan tanggung jawab belanja. SPTJM inilah yang menjadi, artinya begini, dengan SPTJM ini peneliti bertanggung jawab penuh ya terhadap penggunaan, pemanfaatan dana yang diterima. Ketika ada risiko penyimpangan, maka yang bertanggung jawab adalah pribadi peneliti. Nah, karena itu di awal pertemuan hari itu,
di bulan April ya, itu kami sampaikan untuk kemaslahatan peneliti, dokumen-dokumen pengeluaran itu tolong disimpan dengan baik. Kenapa? Kalau kita sampai ditanyakan, kita nggak tahu ya, ini terakhir perlu saya sampaikan. Di pertemuan hari Jumat, ya, Jumat yang lalu, ya, itu Diktis mengadakan pertemuan dengan LP2M PT KIN, ya, seluruh Indonesia, terkait dengan penyusunan juknis penelitian di tahun 2023. Di antara pihak yang diundang, salah satunya adalah Inspektorat Kementerian Agama. Gitu. Yang jadi persoalan adalah yang masih belum terselesaikan ya sampai sekarang. Kebijakan untuk melaksanakan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang basisnya adalah output dan outcome, ini masih belum nyambung sepenuhnya dengan tim pemeriksa. Nah, info yang kami dapatkan dari penjelasan Inspektorat di hari Jumat yang lalu, itu malah bukti-bukti diminta rinci. Kami juga heran kok bisa beda lagi. Jadi inilah fenomena negara kita ya, antar kebijakan yang di atas, di pucuk pimpinan itu nggak nyampe di bawah, atau nyampenya setengah, atau penafsirannya berbeda. Tapi kami pastikan bahwa ini seperti pengalaman 2020 yang lalu ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat di 2020 hasil pemeriksaan BPK kan ternyata juga minta rincian, ya. Meskipun alhamdulillah tidak berakibat pada pengembalian dana ya. Hanya perbaikan administrasi, disuruh melengkapi saja, diupload di Litab Dimas kan begitu ya waktu ya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu Bapak Ibu, selain disimpan dan dokumentasikan, simpan dulu misalnya ya bill hotel dan seterusnya kan kita ingatkan ya, disimpan dengan rapi in case ada pemeriksaan itu bisa dijadikan bukti pendukung. Tapi lagi-lagi kami berpikir ini kalau diserahkan ke peneliti, ketika nanti kita berargumen, kalau kami harus memanggil peneliti langsung seandainya sekali lagi ya Bapak Ibu, ini bagian dari ikhtiyatu syafi'i. Nanti kalau memang dipanggil tentu kami akan kerepotan juga memanggil Bapak Ibu. Nah, karena itu ketika kami berhadapan, seandainya dokumennya juga kami simpan, tentu akan lebih mudah untuk kami berargumentasi, baik dengan BPK maupun Inspektorat. Nah, karena itu Bapak Ibu, melalui form MONEF itu, kami kan meminta ya Bapak Ibu untuk mengupload bukti dokumen pendukung. Nanti saya akan buka sekaligus penjelasan. Itu tujuannya sekali lagi, kalau ada pemeriksaan yang sampai jelimet, sampai mendetail, dikulik-kulik sampai tingkat meminta bukti-bukti, itu kami bisa berargumen dengan data yang sudah Bapak Ibu jadi nggak perlu kami panggil Bapak Ibu, kecuali memang datanya tidak ada di kami dan memang dibutuhkan dipanggil ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini niatan baik untuk antisipasi biar tidak merepotkan Bapak Ibu selaku peneliti ya, biar SPI dan Puslit yang nantinya akan berhadapan dengan pemeriksa seperti di tahun. Nah, karena itu di Pemonef itu kami minta juga bukti pendukung dan alhamdulillah sudah beberapa orang juga mengisi, tapi memang juga ada yang perlu diperbaiki. Nah, yang poin ketiga ini Bapak Ibu, ini kepentingannya hard copy surat tugas dan SPD bagi yang melakukan perjalanan ya. Makanya ada pilihan situ penelitiannya lapangan atau kepustakaan ya. Kalau lapangan tentu Bapak Ibu memerlukan surat pengantar, surat tugas, surat perjalanan dinas. Itu kami juga mohon dengan sangat ini perlu diserahkan ke Puslit ya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan manfaatnya. Yang pertama tentu ini menjadi dokumen agar kami bisa
berargumen ya ketika nantinya memang terjadi pemeriksaan ya. Jadi kami bisa berargumen dengan pemeriksa. Yang kedua manfaatnya adalah ini nanti Bapak Ibu. Jadi gini, karena permintaannya selama ini secara online, surat tugas, ya, surat pengantar penelitian, kemudian SPD, itu kan permintaannya online semua. Masalahnya kemudian ada peneliti yang berkali-kali minta gitu. Ada yang sampai 3 kali minta, ada yang 4 kali minta kalau nggak salah ya. Ternyata yang sebelumnya ini nggak jadi pergi gitu. Atau semuanya jadi pergi. Nah, kami bingung nih. Ini kan kami harus laporkan ke bagian kepegawaian ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang mau kami laporkan itu tentu harus fix datanya. Jangan sampai misalnya ada yang mengusulkan 4 kali pergi ya. Ternyata yang usulan pertama nggak jadi. Kedua nggak jadi. Ketiga jadi. Keempat nggak jadi. Nah, kami kan nggak tahu nih yang jadi yang mana ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengupload itu, ada backup di softwarenya, alhamdulillah, artinya sudah terbackup. Hard copy-nya itu nanti itulah yang kami bawa ke bagian kepegawaian untuk sekali lagi dicocokkan dengan absen. Jadi bisa jadi Bapak katakanlah pergi di tanggal 15 Mei misalnya. Mau pergi ternyata nggak jadi ini. Bapak Ibu udah absen, tetap absen di situ. Kemudian meminta lagi untuk permohonan di tanggal katakanlah 20 misalnya. Ternyata setelah itu nggak jadi lagi, ada absen lagi. Nah, kalau itu dokumen kan ada semua di Puslitpen ya. Masalahnya kemudian kalau kami kasih banyak data apa yang ada di kami, tanpa perlu kami verifikasi lagi kepada Bapak Ibu, takutnya, yang kami takutkan ya, bagian kepegawaian nanti ngelihat nih, ternyata Bapak Ibu ada tugas keluar di tanggal 15, tapi kok absen di situ gitu. Ada tekan apa namanya hadir. Nanti kalau ketahuan Bapak Ibu tentu konsekuensinya adalah pengembalian. Jadi pengembalian uang makan atau apa ya. Nah tentu nanti akan repot. Nah sekali lagi untuk kemaslahatan kita semua, terutama peneliti yang melakukan perjalanan dinas, artinya melakukan pengalihan data lapangan dan seterusnya, mohon juga melampirkan di dalam formonef itu. Dan hard copy-nya diserahkan ke Puslit tanggal 24 Juli. Kenapa? Karena inilah yang akan kami serahkan ke bagian kepegawaian. Seandainya di bagian kepegawaian cuma terima soft file aja, mudah saja ya, nggak perlu kami minta hard copy, tinggal kita. Cuman masalahnya kan diminta hard copy ya Bapak Ibu. Jadi ini sekali lagi tujuan kami baik ya. Tujuan kami adalah untuk ya kalau ada hal-hal yang nanti apa namanya menjadi temuan pemeriksaan itu kami bisa bertanggung jawab ya. Artinya kami bisa argumen, kami bisa memberikan bukti, kami bisa menyampaikan reasoning ya memang didukung dengan bukti. Ya sekali lagi untuk kemaslahatan inilah semua yang kami lakukan ya Bapak Ibu dengan tujuan untuk ya nyamanan lah. Takutnya nanti kalau nggak diserahkan juga Bapak Ibu sudah nggak tahu kemana ininya. Takutnya juga. Tetapi sekali lagi apa namanya ini tujuan kami. Itu penelitian berbasis SBK. Ini yang penelitian dulu ya Bapak. Nah berikutnya kita baru apa namanya baru mengumumkan hasil seleksi yang ya bukan baru saja tetapi sudah bulanan yang lalu ya untuk klaster pengabdian dan publikasi ilmiah. Untuk klaster pengabdian dan publikasi ilmiah yang perlu Bapak Ibu pahami dan kita semua juga sama-sama memahaminya bahwa klaster pengabdian itu
dan publikasi ilmiah basisnya adalah SBM. Berbeda dengan SPK, Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini kan SBK nih, penelitian nih. Jadi apa namanya, pertanggungjawabannya itu sebenarnya tidak terlalu jelimet ya. Nah, kalau pengabdian sekali lagi basisnya adalah standar biaya masukan. Artinya ini harus lengkap nanti Bapak Ibu ya yang di pengabdian, semoga hadir semua juga. Bahwa nanti harus ada, ya ini benar saya ya. Jadi ada rincian penggunaan anggaran beserta bukti dukung. Nanti mungkin secara lengkap dokumennya bisa, formatnya kami share ya. Misalnya Bapak Ibu nggak tahu mau pakainya apa pertanggungjawabannya. Ada misalnya dari persiapan, ada rapat-rapat, itu bisa untuk snack, konsumsi, tapi biayanya harus mengikuti standar biaya masukan ya Bapak Ibu. Misalnya snack itu 15.000 maksimal. Ya. Kalau nasi itu em, apa namanya 35.000 maksimal kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi. Dan harus ada daftar hadir. Daftar hadirnya harus ada, undangannya harus ada. Itu harus lengkap. Khusus sekali lagi pengabdian dan publikasi ilmiah. Kalau ngundang narasumber misalnya, ya harus jelas siapa narasumber yang diundang, surat undangannya, CV-nya harus ada, kemudian nanti honorariumnya juga tidak sembarangan. Harus dilihat lagi apakah pemateri yang diundang itu sebagai narasumber adalah orang yang bisa dibayar. Karena misalnya dosen ya, itu nggak bisa dibayar nantinya Bapak Ibu ya. Jadi karena sudah ada remun, takutnya nanti suruh mengembalikan duit lagi nanti. Jadi nanti hal seperti itu harus diperhatikan untuk klaster khusus sekali lagi ya, pengabdian dan publikasi ilmiah. Ini yang harus dilihat perbedaannya. Nah, sampai saat ini kami sudah mengupayakan ini dicairkan 100%, sama seperti penelitian ya, dicairkan 100%. Jadi kalau misalnya 32 juta, 32 juta masuk ke rekening, tetapi nantinya yang 60%-nya dulu baru bisa dicairkan, sementara sisanya nanti setelah selesai menyerahkan laporan akhir dan output kegiatan ya, termasuk HKI juga. Dan ini kan outputnya publikasi juga ya di pengabdian, ini yang menjadi perbedaan. Jadi nanti waktu ngupload laporan keuangan harus rinci dia, disertai dengan bukti-bukti. Baik, nah berikutnya Bapak Ibu, ini kan tahapan masa pengajuan SPD dan surat tugas yang untuk penelitian itu kan sudah selesai. Nah, monitoring evaluasi ini yang kita lakukan. Mohon mengisi form online itu untuk kita cek lagi progres dari Bapak Ibu sekalian, termasuk nantinya makanya kami perlu kontak kemungkinan ya seandainya memang dana ini disetujui ya, karena memang ini sampai saat ini masih ada yang diblokir ya di anggaran Puslit seperti di Jakarta. Di Jakarta malah yang untuk penelitian, kemudian pengabdian dan seterusnya itu sampai saat ini masih diblokir ya. Jadi belum dicairkan. Ya, alhamdulillah yang dari PT KAIN termasuk kita sudah dicairkan. Meskipun ya ada beberapa item yang masih diblokir, termasuk seminar akhir itu kita diblokir anggaran, kemudian seleksi proposal untuk 2023 diblokir anggaran yang sampai sekarang tidak dibuka. Sudah kami upayakan termasuk kami dari Puslit ya menyerahkan TOR macam-macam lah waktu itu diminta, ternyata kalau info terakhir dari bagian perencanaan kemungkinan besar memang tidak ada jaminan itu dibuka ya. Jadi itulah yang harus kami putar kepala lagi bagaimana nanti pelaksanaan tahapan-tahapan yang masih diblokir ini, kalaupun tidak dibuka nanti alternatifnya tentu yang
kami harus pikirkan ya, bagaimana teknis pelaksanaannya. Kemudian ya nantinya Bapak Ibu um, ini awalnya bukan 20 Agustus ya, tapi di bulan Juli ini ya. Ini seharusnya 29 Juli kalau yang nomor 4 ini. Makanya saya sempat infokan kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa ini digeser, karena ada kaitannya dengan klaster pengabdian, Bapak Ibu. Kita menginginkan nanti seminar antara, seminar akhir itu bareng. Mau penelitian kah, pengabdian, atau publikasi ilmiah itu sekalian. Jadi tidak terpisah lagi. Meskipun seleksinya ini kan terpisah ya. Penelitian sudah berlalu, pengabdian baru di tahun ini dilaksanakan. Dan itu sebenarnya tujuannya untuk mengantisipasi beberapa hal ya, karena juga arahan dari Jakarta kemarin. Tapi terlepas dari itu, keinginan kita adalah untuk melaksanakan ini sekaligus. Jadi nanti seminar antaranya bareng, seminar akhirnya juga bareng. Ya, terlepas dari klaster yang ada. Jadi ini laporan kemajuan nanti Bapak Ibu yang diupload di Litab Dimas ya. Itu tanggal 20, lagi online saja, tidak perlu menyerahkan hard copy. Kemudian seminar laporannya kita adakan 27 Agustus. Kita rencanakan secara online melalui Zoom meeting, tapi nanti perkembangannya akan kita sampaikan lagi. Kemudian upload laporan keluaran akhir untuk penilaian, itu tanggal 23 September. Ya, mohon maaf nih Pak Fakri, ada apa Pak? Mungkin bisa dibantu teman-teman ya, yang jadi co-host ini, Nisa semuanya. Jadi upload laporan keluaran akhir untuk penilaian itu tanggal 23 September, dilakukan secara online ya, melalui Litab Dimas. Seminar akhirnya itu 8 Oktober. Nah ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu ya. Saya sudah sampaikan ide ini dengan juga di internal Puslit ya, dengan teman-teman semua. Kami sudah diskusikan, kemungkinan besar akan kita rancang ini sekaligus dibarengkan dengan Araniri International Conference on Islamic Studies ya, yang keempat. ARICIS ini agenda sebenarnya kalau di Unsia itu AIC ya, Annual International Conference punyanya Unsia. Nah kalau kita ini ARICIS yang awal dulu sempat dibuat ya di 2016 ya. Kebetulan saya sekretaris panitia, ketuanya itu Prof. Eka. Sudah berjalan beberapa kali, tapi ini sebenarnya agenda yang semakin terlupakan. Jadi kita nggak punya ikon lagi, konferensi punya kampus ya. Nah kita berharap ini kita hidupkan kembali. Tetapi mungkin teknisnya diantaranya nanti Bapak Ibu kita alokasikan, jadi nanti di konferensi itu jadi semuanya jadi pembicara ya, yang penelitian di 2022 nanti presentasinya termasuk di ARICIS gitu, yang tentunya nanti bisa disaksikan oleh orang-orang yang non peneliti di tahun ini. Artinya bisa jadi pesertanya dari peserta umum dan kita juga call for paper ya di luar. Tapi yang untuk peneliti di tahun ini, maka di antara wadah untuk tampil ya menjadi ajang untuk bisa diseminasikan itu di ARICIS. Nah ini yang sedang kita rancang. Dan semoga dari segi anggaran yang kami lakukan, termasuk usulan revisi ini bisa diakomodir ya, sehingga nantinya Bapak Ibu juga mendapat sertifikat sebagai narasumber di event internasional, setidaknya itu juga akan menjadi poin plus ya bagi narasumber. Tanggalnya tentatif kita berharap di tanggal 8 Oktober. Di 8 Oktober ini tentu juga sekaligus sebagai ulang tahun UIN Araniri ya, karena sudah berapa lama kita ulang tahun tapi agenda kenduri akademiknya itu nggak terlihat ya.
ya dengan berbagai macam kondisi pandemi dan seterusnya. Tetapi kita berharap seandainya ini memang disetujui anggarannya, maka Bapak Ibu nanti presentasinya adalah di event Aricis yang nantinya tentu akan kami coba ramu ya, bagaimana ini kita ramu dengan agenda Aricis. Upload laporan akhir ke Litap Dimas tentu tanggal 20 Oktober. Penyerahan laporan akhir cetak ini tanggal 27 Oktober. Cetak sekali lagi seperti sudah berjalan dari 2020 ya, Bapak Ibu tidak perlu membawa soft file misalnya pergi ke percetakan, tidak. Kita mainnya online saja. Bapak Ibu tinggal mengisi nanti upload file, kami sinkronkan dengan percetakan akan ikut serta mengawal. Ketika sudah selesai Bapak Ibu kalau mau mengambil beberapa yang dicetak misalnya, ada mau cetaknya kalau minimal kan 6 ya. Jadi katakanlah Bapak Ibu mencetak 10. Oh, 10 6 ini kami yang akan ngambil. Bapak Ibu tidak usah capek-capek datang ke percetakan, ngantar ke puslit, enggak perlu. Tapi staf yang akan mengambil ke percetakan untuk 6 yang wajib. Oh, 4-nya sekalian mau dibawa tanda tangan ke rektor nanti oleh puslit ya. Artinya 10 itu yang 4 tadi tetap ditinggal, kami yang akan menguruskan sampai tanda tangan ke ke rektor. Jadi Bapak Ibu ngambilnya nanti setelah ditanda tangan, kami akan infokan Bapak Ibu untuk diambil hard copy-nya. Jadi bukan kemudian Bapak Ibu bawa sendiri ke puslit, nanti bawa ke rektor atau tidak. Tapi kami akan membantu menguruskan hal tersebut. Dan jika ada yang kurang dari pelayanan kami ya, itu mohon diberikan masukan. Makanya di Monef itu kan kami minta masukan ya, apa yang perlu kami perbaiki lagi untuk meningkatkan pelayanan kepada Bapak Ibu. Jadi itu untuk cetak sekali lagi tanggal 27 Oktober. Nah, ini Bapak Ibu sebagai upaya untuk mengawal pelaksanaan Litap Dimas, sekali lagi khusus yang penelitian berbasis SPK untuk saat ini ya, pengabdian nanti setelah jalan ya. Mungkin timingnya berbeda. Kalau kami juga suruh mengisi sekarang ya banyak yang nggak tahu mengisi apa kan, karena banyak yang belum jalan. Nah, jadi nanti mengisi secara online sampai tanggal 22 Juli ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu login dulu, kemudian nanti mengupload beberapa dokumen. Nah, untuk mengantisipasi temuan ya dalam pemeriksaan BPK Inspektorat, ini sekali lagi kami minta hard copy surat tugas dan SPD dikumpulkan ke Puslitban paling lambat 24 Juli. Kami akan serahkan ke bagian kepegawaian ya, karena mau dicocokkan dengan absen-absen itu. Nah, itu pengurusan form Monef ini, tolong Bapak Ibu ada baca petunjuk di sini, mohon membaca petunjuk juga, petunjuk ada di bagian deskripsi setiap item. Ini sepertinya ada yang tidak membaca, coba mohon maaf, ini saya share dulu ya Bapak Ibu, karena saya lihat setelah saya periksa isinya, ada yang tidak sesuai. Nah, ini mohon maaf kalau saya jadikan contoh Pak Azhari ya. Beliau mengupload untuk di surat tugas permohonan itu seperti ini, harusnya kepada siapa itu memang sudah dituliskan kan. Ini kan yang dari Puslitban nih, yang untuk Bapak turun ke lapangan ini kemana ini, nanti bisa dituliskan di sini, itu baru di scan. Kemudian buktinya di sini, ini saya lihat diupload dokumen yang sama ya. Kami mengharapkan contoh lengkap ini seperti punya Pak Ismail Muhammad ya. Ini kan jelas nih di tanda tangan, cuman ini nggak tahu nih, harusnya ditulis juga nih tiba di mana berangkat. Nah, terus ini siapa gitu ya, ditulis tangan juga tidak apa-apa. Dan ini sudah ada seperti ini. Nah, ini tentu akan lebih kuat dan kami sangat yakin bahwa ini tidak ada kalau kami berargumen itu kami bisa memperkuat ya bahwa semua sudah dilaksanakan on the track. Ini malah Pak Ismail Muhammad melampirkan boarding pass ya. Ini juga saya rasa juga sangat memperkuat nih ya. Beliau pergi dari Jakarta tanggal berapa dan seterusnya ya. Dan alhamdulillah ini disimpan dengan baik oleh Pak
Eh, Bagaimana kalau nggak ada perjalanan dan seterusnya, pesawat dan seterusnya, yang ada adalah di foto-foto dan sebagainya, ya silakan dilampirkan Bapak Ibu ya. Bukti pendukung itu yang ada di sini, semoga ini sudah terlihat ya. Bukti pendukung, ya apa saja lah, ya surat telah melakukan melaksanakan penelitian, bisa dia adanya sudah ya, itu bisa dilampirkan. Foto-foto saat pengumpulan data silakan dilampirkan, bukti melakukan perjalanan, boarding pass, tiket mobil ya dan seterusnya, itu digabung aja di satu di PDF. Sekali lagi tujuan kami baik Bapak Ibu. Kalau ada pemeriksaan dan seterusnya yang tiba-tiba kita sudah berpikir SBK, ternyata yang meriksa ini malah justru belok arah, kami punya argumen yang kuat untuk tidak perlu memanggil Bapak Ibu, semoga ya. Jadi artinya kami berargumen dengan data-data yang sudah Bapak Ibu. Bagaimana yang tidak menyerahkan? Kalau yang tidak menyerahkan ya kami tidak bertanggung jawab tentunya Bapak Ibu ya. Seandainya memang betul, semoga saja tidak ya. Seandainya memang betul nanti diperiksa sampai rincian, maka tentu kami akan panggil Bapak Ibu. Artinya uh, yang tidak menyerahkan ini ya, tentu kami minta tolong untuk bisa berhadapan langsung dengan periksa. Nah, di sini Bapak Ibu tolong dibaca di bagian petunjuk di sini ya. Untuk penelitian kepustakaan tentu tidak perlu ya, ini juga salah ya, tidak perlu menuliskan strip tengah tapi dilewati saja, di skip ya. Di skip, nanti kami akan perbaiki poin di petunjuknya ini. Kemudian kalau ada kendala silakan disampaikan apa saja menjadi kendala, termasuk misalnya kendalanya dari pelayanan kami. Tolong disampaikan biar kita tahu nih apa yang harus kami perbaiki sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan itu bisa juga disarankan di sini ya untuk meningkatkan pelayanan dari sistem. Ini untuk pengisian form, jadi sekali lagi mohon dibaca, dipastikan, dan ini diisi sampai tanggal 20. Ya. Kemudian ya kembali lagi ke Bapak Ibu. Jadi ini yang berikutnya khusus untuk klaster pengabdian ya. Mohon diingat juga Bapak Ibu ya. Semua surat tugas, perjalanan dinas, surat izin pengantar itu dilakukan secara online, hanya online. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu datang ke Puslit, kita tetap suruh mengisi ya form itu ya, pakai komputer di Puslit silahkan, nanti kalau memang nggak ada komputernya, tetapi maksudnya tetap harus mengisi online. Ini sebisa mungkin sebelum tanggal 29 Juli itu sudah. Jadi Bapak Ibu dari sekarang memperkirakan nih mau berangkat tanggal berapa di bulan Agustus ya, untuk melakukan pengumpulan data lapangan. Permohonannya dari sekarang, jadi sudah diperkirakan tanggal sekian Agustus saya mau berangkat dari sekian sampai sekian, silakan diajukan. Jadi nanti pengajuannya itu bisa lebih cepat dan suratnya bisa kita juga proses lebih cepat. Sekali lagi secara online, tidak pakai tatap muka. Nanti setelah dokumen selesai, ini gambaran untuk yang khusus klaster pengabdian ya. Nantinya Puslit, staf di Puslitben akan menghubungi Bapak Ibu, ya mungkin via pesan singkat atau by phone ya. Soft file-nya akan dikirim melalui Google Drive, dan hard copy-nya silakan Bapak Ibu ambil di Puslit seandainya memang diperlukan. Mengapa kami perlu memberikan soft file? Siapa tahu nih Bapak Ibu ya, seperti saya sampaikan di awal hari itu, Bapak Ibu pergi ke Bali nih, ternyata lupa hard copy-nya, Bapak Ibu masih punya backup di soft file tadi, bisa di print di Bali sana. Artinya nanti tidak perlu gabung. Kadang-kadang kita pergi lupa ya dokumen gitu. Nah, di mana cara meminta surat-surat yang saya sampaikan tadi? Silakan mengunjungi web Puslit, kemudian lihat di formulir permohonan. Di sini ada pengantar penelitian, surat tugas, dan SPD. Ini bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, mumpung saya belum lupa ya. Ini Bapak Ibu formulir bantuan publikasi ilmiah, silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Jadi meskipun tidak besar, adalah barang 3 juta ya Bapak Ibu ya.
kita uploadkan anggaran untuk bantuan publikasi ilmiah. Ya, bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa ini ya bisalah paling tidak untuk minum-minum, ngopi, traktir kawan karena sudah diterbitkan di jurnal terindeks Scopus, silahkan memprosesnya sini, kami akan usulkan ya untuk bantuannya. Sekali lagi mohon diperbanyak maaf, kemampuan kita cuma 3 juta dan itu yang harus sama-sama kita pahami ya, kekuatan kita memang segitu. Ya, saya rasa demikian ya, apa namanya, beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini, dan seandainya ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada ya kita tutup karena juga sudah besar. Ini nantinya karena kami rekam, tentu kami akan posting lagi di channel YouTube LB2M sehingga teman-teman yang tidak sempat hadir atau yang sudah hadir tapi terlambat atau mungkin sudah hadir tapi ngantuk, nggak ikut mendengarkan dengan cermat, nanti bisa melihat lagi ya. Silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang mau merespon, sebentar saya akan buka untuk bisa meng-unmute ya. Baik, sudah bisa Bapak Ibu, seandainya memang ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, berarti ya sudah. Sambil menunggu, ini ada yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf Anton, izin bertanya. Ya. Saya Pak Jalal, timnya pengabdian bersama Dr. Yasir Yusuf. Ya. Kami Silakan, sudah ngambil SPPD tanggal 14 kemarin. Kami berangkatnya sore, terhitung SPPD kan Pak Anton 14, 15, 16, 18 sudah pulang dan sudah dapat data-data awal. Nggak masalah itu ya kalau... Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Karena kan memang Bapak Ibu sudah, ini kan sebenarnya tinggal proses untuk pencairan itu kan, kalau tanda tangan kontrak ini kan nggak bisa di macam-macam ya Bapak Ibu, misalnya dipotong tiba-tiba atau digagalkan tiba-tiba kan udah tanda tangan kontrak. Insya Allah itu cair uangnya, tapi memang butuh waktu Pak, butuh waktu seperti yang penelitian itu kan butuh waktu ya, 1-2 minggu. Dan kami sedang mengejar itu Pak. Jadi ini tadi saya minta staff tadi sempat kasih tahu saya dia lagi ke biru lagi untuk mengecek itu. Ya, dia akan dicek terus dan akan kami sampaikan perkembangannya. Baik, makasih, itu aja mungkin Pak Anton. Makasih. Oh ya, makasih Pak Jalal. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, Pak Jalal dan teman-teman semua di pengabdian, Pak Saiful Akmal, Bu Miftah dan semuanya, bukti-bukti harus lengkap. Kalau di penelitian berbasis EBK, bukti-bukti itu disimpan in case nanti akan dikeluarkan jurusnya seandainya memang diperiksa itu diminta. Tapi kalau yang SBM ini memang betul-betul harus disiapkan, diunggah di Litablimas, dan nanti bisa jadi ketika dipertanggungjawabkan ya harus mempertanggungjawabkan dan rincian itu. Jadi itu. Pak Is, ada yang mau disampaikan, Abu Is? Assalamualaikum Pak Anton. Ini Bu Zulfami. Bu Zulfami, silakan Bu. Baik Pak, mohon maaf Pak ya nggak bisa buka kamera karena laptopnya itu nggak mendukung. Pak Anton, ada satu pertanyaan saya yaitu tentang unggahan dokumen pendukung Pak. Ya kan? Ada unggahan dokumen pendukung ini berupa surat telah melaksanakan penelitian, foto-foto pengumpulan data, bukti melakukan perjalanan. Kalau saya kan kebetulan penelitiannya di Aceh, di sekolah ya Pak ya. Ini ada pengeluaran dalam bentuk ATK Pak, termasuk karena kami terlibat dengan siswa, ada istilahnya karena mereka itu kita libatkan dalam kelas yang sungguh kerjaan yang lumayan capek, sehingga kami memberikan semacam cenderamata atau makanan dan sebagainya. Boleh nggak Pak tanda bukti itu kita upload juga? Iya. Silakan Bu, silakan. Kemarin itu karena capek ya, siswa kita berikan teh manis atau kue-kue gitu kan, snack dan pulpen dan sebagainya. Boleh Pak ya? Boleh Bu. Itu semua berarti yang kita belanjakan tuh kita scan semua dalam satu file dan kita upload di situ. Betul. Oh ya, baik. Jadi sekali lagi nanti yang aslinya Ibu simpan Bu ya. Yang asli khusus yang ini, yang file aslinya.
Jadi betul-betul disimpan. Kami butuh bukti pendukung itu begini, Bapak Ibu. Yang jelas kami ingin seandainya nih, sekali lagi ya, karena ini kan udah pengalaman nih, yang 2020. Diperiksa kemudian diragukan, ini penelitiannya benar apa enggak. Kami bisa berargumen dengan kuat, dengan bukti-bukti yang kami bisa sampaikan. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu nanti melampirkan di sini. Pak, saya sudah ini mendapat surat keterangan telah melakukan penelitian. Ya silahkan, itu kita gabung jadi satu, taruh di situ. Jadi nanti ketika berargumen, kami punya data dukung yang memang betul-betul kuat sehingga aman dari temuan gitu. Dan ini bukan main-main ya Bapak Ibu ya, karena memang di Wali Songo juga sudah diperiksanya bukan SBK ini. Diperiksa itu sampai rincian, ini heran juga kita ya. Kenapa kok bisa di atasnya lain, di bawahnya tuh lain. Tapi kita antisipasi, ikhtiyatus syafi'i Bapak Ibu ya, daripada lebih baik gitu. Tapi sekali lagi untuk pengabdian wajib Bapak Ibu simpan betul kwitansi, dilampirkan, kemudian nanti diupload di Litab Dimas. Jadi kalau yang penelitian itu tidak perlu rincian itu. Rincian itu disimpan maksudnya Bapak Ibu. Yang aslinya tolong disimpan betul-betul. Ini soft kopinya ini tentu akan kami jadikan dokumen pendukung kami lah ya ketika berargumen itu. Itu sedikit lagi untuk kami kan untuk fasilitator lapangan juga memberikan sedikit semacam honor gitu Pak ya, karena diri mereka itu untuk menghubung dan sebagainya. Itu juga daftar pembayarannya memang sudah kami buat, itu juga kami upload ya Pak ya? Iya, kalau mau diupload juga tidak apa-apa Bu. Jadi gini maksudnya, semua bukti dukung, makanya kami tuliskan di sini kan dan line DSB ya. DSB ini, DSB dan lain sebagainya, apa saja yang di situ, apa yang memang Bapak Ibu mau jadikan bukti dukung, yang menegaskan bahwa ini tidak fiktif, bahwa kita melakukan penelitian ini benar adanya dan kita melaksanakan uang negara ini kita pakai dengan baik dan benar. Itu Bu. Iya, baik Pak Anton. Terima kasih banyak atas penjelasan Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zulfatmi sudah mengklarifikasi dan semoga memperjelas tujuan dan niat baik kami. Nah, itu. Tadi sempat datang Pak Farid Fatoni ke jumpai saya langsung juga menanyakan ini diminta begini Pak ini ya, karena tadi saya jelaskan dari awal ya, dan beliau sudah memaklumi itu karena memang pengalaman beliau sendiri yang SBM pernah mendapat klaster pengabdian di Jakarta kan memang juga diminta rincian. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu ya, ikhtiyatus syafi'i, jadi memang daripada lebih baik. Baik, saya rasa demikian ya Bapak Ibu sekalian. Nanti yang terkait dengan berapa hal ya, termasuk ada catatan khusus yang disampaikan oleh Dut Zamharira kalau nggak salah ya, mengenai template 2022 ya. Ini tinggal upload ya. Nanti kita upload dan kita infokan di di grup bahwa itu tinggal di-download di Pusli, karena itu ya masih yang terunggah kan 2021. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami update kembali formatnya, template ya. Filenya tuh kalau yang 2021 kami bikinnya DOT ya, dokumen template maksudnya. Jadi bukan DOC atau DOCX ya, tapi DOTF atau apa ya, template. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu buka, ya nggak usah ngerubah lagi, memang seperti itu gitu, ukuran kiri, kanan, dan seterusnya. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya baca chatnya, ada nggak pertanyaan? Oke. Slide jadwal tadi upload ke grup BA. Baik, Pak Yusron sarankan. Ya, itu saja saya rasa, tidak ada yang lain. Sekali lagi mohon diperbanyak maaf Bapak Ibu, semua yang kami upayakannya adalah untuk mengamankan ya. Mengamankan, kalau masih diribetkan dengan urusannya ya, karena ini uang negara ya Bapak Ibu ya. Kami dari
Puslitpen tentu ingin memastikan semua berjalan on the track, tidak ada falsifikasi, tidak ada manipulasi, apalagi udah cair dana, terus ternyata penelitiannya tidak dilaksanakan. Ini tentu akan sangat berbahaya bukan hanya untuk Bapak Ibu ya, tetapi untuk institusi kita, marwah lembaga kita. Jadi sekali lagi mohon diperbanyak maaf jika ini juga agak sedikit merepotkan, tapi tujuannya adalah baik untuk kemaslahatan kita. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu untuk ikut serta dalam rapat sore hari ini. Mohon diperbanyak maaf jika ada kata saya yang kurang tepat. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Anton. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.